Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa waktu mencoba membuat kompos sendiri untuk kebun, saya dapati bahwa menutup kompos akan membantu mempercepat pengomposan kita. Walaupun bahan kompos tetap akan menjadi kompos tanpa penutup, tetapi menutupnya membuat prosesnya menjadi lebih singkat. Sederhananya, kita bisa melihat alam sekitar, di mana bahan organik yang dilemparkan begitu saja di atas tanah akan lebih lambat mengurai dibandingkan saat kita menguburnya di dalam tanah. Misalkan saja humus daun kering. Saat terbuka di alam, pembusukannya bisa memakan waktu bertahun-tahun, tetapi kita cenderung tidak menyadarinya karena terjadi begitu saja. Berbeda saat kita mengkompos, di mana kita berharap kompos yang kita buat dapat digunakan secepatnya di kebun tanpa menunggu bertahun-tahun. Dalam proses mengkompos, mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan pengurai fisik menguraikan bahan organik. Untuk melakukannya, mereka membutuhkan jumlah kelembapan yang tepat. Dengan menutup kompos, kita dapat membantu menjaga kelembapan tidak cepat hilang. Kurangnya kelembapan berarti sebagian besar mikroorganisme tidak akan aktif atau berkembang biak. Karena bakteri tidak memiliki kaki, maka mereka membutuhkan kelembapan untuk bergerak di sekitar tumpukan kompos. Tetapi hati-hati, terlalu banyak kelembapan akan menyebabkan udara terpaksa keluar dari tumpukan kompos. Hal ini menyebabkan pengomposan anaerobik atau tanpa udara, yang lebih lambat, melepaskan lebih banyak gas rumah kaca, dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Saat ini terjadi, tambahkan lagi tumpukan kompos dengan bahan kering. Ini akan membantu menyerap kelembapan yang berlebih tersebut. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Kelembapan pada kompos umumnya tidak terlihat oleh mata manusia. Biasanya berbentuk uap air. Tetapi saat suhu udara luar lebih rendah dari tumpukan kompos, kita dapat melihat bahwa kompos kita beruap dan bersuhu hangat. Ketika mikroba mencerna bahan karbon dari bahan kompos, mereka sebenarnya membakar bahan tersebut melalui oksidasi. Proses inilah yang menghasilkan panas. Jadi, ketika mikroba sibuk menguraikan bahan organik, peningkatan aktivitas bakteri menyebabkan kenaikan suhu. Sampah kaya nitrogen dalam tumpukan kompos umumnya sangat basah dan mengandung banyak uap air. Uap yang terkadang kita lihat keluar dari tumpukan kompos adalah air yang telah menguap. Penguapan dapat terjadi pada suhu berapapun. Faktanya, tumpukan kompos kita mungkin sering kehilangan kelembapan karena penguapan tanpa terlihat. Itu mengapa menutup tumpukan kompos akan mengurangi resiko kehilangan kelembapan. Tetapi, tidak seterusnya kita membiarkan bahan kompos kita tertutup. Saya biasanya melakukan pengadukan rutin setidaknya 1 minggu sekali untuk memasukkan udara ke dalam tumpukan. Udara akan mengembalikan panas yang hilang pada tumpukan, menjadikan kompos dalam metode memasak kembali. Panas ini akan terjadi berulang dalam 1 bulan pertama, dan pada bulan berikutnya suhu akan menurun walaupun kita aduk. Ini pertanda bahwa kompos kita telah matang. Tetapi jangan terburu-buru menggunakannya. Sebenarnya, bakteri kompos masih terus bekerja, hanya tidak sebanyak sampai menghasilkan panas. Diamkan lagi 1-2 bulan tanpa pengadukan, dan kalian akan mendapatkan kompos bernutrisi yang lebih halus. Yang harus kita pahami saat mengkompos adalah kelembapan merupakan salah satu dari beberapa elemen kunci keberhasilan mengkompos. Ada beberapa alasan mengapa tumpukan kompos lebih baik ditutup. Yang pertama, terlalu banyak hujan. Jika kita tinggal di daerah hujan atau mungkin sedang mengalami musim hujan, menutupi tumpukan kompos dapat mencegah kompos tergenang air.
Jika hal ini terjadi, udara yang ada di dalam tumpukan tidak mencukupi dan bakteri pengurai akan mati. Saat itulah tumpukan kompos akan menjadi berlendir dan berbau busuk. Kedua, butuh kompos dengan cepat. Jika kita membutuhkan kompos dengan cepat, tumpukan kompos yang tertutup adalah pilihan yang tepat. Penutup menahan panas di tumpukan sehingga membantu bakteri baik bekerja lebih efisien. Penutup ini secara efektif mempercepat proses, menghemat waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk menghasilkan kompos jadi. Berikutnya, membunuh benih gulma dan penyakit. Tumpukan yang tertutup cenderung memanas, menghasilkan suhu yang diperlukan untuk membunuh benih gulma atau penyakit. Yang terakhir, menjaga unsur hara dalam kompos. Kita lebih baik menutupi kompos yang sudah jadi jika belum digunakan. Jika tidak, kompos akan terurai lebih lanjut dan kehilangan unsur hara saat larut ke dalam tanah di sekitarnya. Berapa jumlah kelembapan yang tepat? Kompos memerlukan tingkat kelembapan antara 45-60%. Jika kita tidak memiliki alat untuk mengukur kelembapan, kita dapat melakukan uji sederhana dengan memasukkan jari kita ke tumpukan sedalam 3-5 cm. Jika jari kita terasa kering saat kita keluarkan dari tumpukan, maka tumpukan tersebut kering. Tetapi jika jari terasa lembab, maka tumpukan tersebut lembab. Tetapi ini hanya mengukur di permukaan atas tumpukan, dan untuk lebih pastinya lakukan pembalikan kompos. Ini memungkinkan kita memeriksa bagian dalam kompos dan mengetahui apakah kompos terlalu kering atau terlalu basah. Karena biasanya ada beberapa bagian yang lembab dan bagian lainnya benar-benar kering. Lalu, apa saja sih yang mempengaruhi jumlah kelembapan? Yang pertama, bahan yang ditambahkan. Beberapa bahan kompos memiliki kadar air yang jauh lebih tinggi dibandingkan bahan kompos lainnya. Misalnya, rumput dapat mengandung 83% kelembapan, sedangkan beberapa bahan berwarna coklat seperti koran, daun kering, dan lain sebagainya mengandung sangat sedikit kelembapan. Cobalah untuk memastikan campuran bahan hijau dan coklat yang baik saat kita membuat tumpukan. Yang kedua, aktivitas mikroba. Seperti yang telah kita ketahui, mikroorganisme di dalam tumpukan kompos membutuhkan air untuk berkembang. Ketika mereka menjadi lebih aktif, mereka menggunakan air tersebut sehingga menyebabkan kompos mengering. Mereka juga menimbulkan panas yang memasak bahan kompos dan membuat bahan semakin halus. Hal ini menggunakan lebih banyak air sehingga semakin mengurangi jumlah kelembapan di tumpukan kompos. Selanjutnya, iklim atau musim. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kelembapan adalah musim. Saat musim hujan, tumpukan kompos terbuka akan membuat air meresap terlalu banyak ke tumpukan dan memaksa udara keluar sehingga tumpukan menjadi dingin, becek, dan berbau. Ini akan menghambat penguraian kompos dan bau tidak sedapnya membuat kita tidak nyaman. Sedangkan di musim kemarau, yang terjadi justru sebaliknya. Aktivitas bakteri lebih cepat, menggunakan lebih banyak air, dan lebih banyak penguapan yang terjadi. Selanjutnya adalah penutup. Jika kompos kita tertutup, tingkat kelembapan akan terpengaruh. Pada musim hujan atau iklim tertentu, hal ini dapat membantu mencegah kompos menjadi basah dan menjaga kelembapannya. Dan saat cuaca panas dan kering, hal ini dapat membantu kompos tidak mengering terlalu cepat. Bagaimana cara mengatur kelembapan? Cara meningkatkan tingkat kelembapan seperti yang kita bayangkan. Untuk meningkatkan tingkat kelembapan, kita hanya perlu menambahkan air. Tetapi, jika menambahkan di bagian permukaan saja, biasanya air tidak merata. Lebih mudah menambahkan air saat kita membalik kompos. Ini dapat memeriksa setiap lapisan dan menyemprotnya dengan air saat melakukannya. Bagaimana cara mengurangi tingkat kelembapan?
Saat kelembapan terlalu tinggi, biasanya disertai tanda bau busuk dan ada genangan air di dasar kompos. Maka, lakukan beberapa hal berikut untuk mengurangi kelembapannya. Yang pertama, membalik kompos. Cara efektif untuk mengurangi tingkat kelembapan adalah dengan membalik kompos. Ini memasukkan oksigen ke dalam tumpukan yang mempercepat aktivitas bakteri. Saya menemukan bahwa tumpukan yang basah sekalipun dapat dengan cepat memperoleh panas setelah dibalik. Ini adalah sebuah indikasi bahwa bakteri aerobik sedang menguraikan bahan organik. Saat bakteri ini meningkatkan aktivitasnya, mereka akan menggunakan lebih banyak kelembapan. Berikutnya, tambahkan bahan kering. Cara lain adalah dengan memasukkan bahan organik kering, misalkan daun kering, kertas, karton, parutan kayu, ranting, dan lain-lain. Ini membantu dengan menyerap sebagian kelembapan. Mereka juga dapat membantu menciptakan ruang udara bebas di dalam kompos yang akan membantu bakteri pula. Jika kompos kita mengandung nitrogen tinggi, ini juga akan membantu mengurangi rasio karbon terhadap nitrogen yang lebih baik. Dalam kebanyakan kasus, tumpukan kompos mungkin tidak memerlukan penutup. Kompos yang belum selesai terurai menjadi bahan tambahan tanah yang sangat baik bahkan tanpa penutup sepanjang waktu. Tetapi, mungkin diperlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan untuk mendapatkan kompos jadi. Namun, apakah kita harus menutup kompos atau tidak? Sangat bergantung pada tujuan dan jenis sistem pengomposan yang kita gunakan. Berkebun adalah perjalanan seumur hidup yang penuh dengan pembelajaran, termasuk metode pengomposan mana yang paling cocok untuk kita. Jika penasaran dengan berapa waktu sebenarnya untuk membuat kompos, klik video pada kiri layar. Jika ingin tahu aneka macam bahan pengomposan coklat, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.